pagi. Kepala, selamat pagi. Mana ke semua? Selamat pagi. Terima kasih Bapak Kadis, luar biasa. Dia semua negeri satu yang pandang. Saya itu orang baru, dan seluruh kami dengan bangga, luar biasa Bapak. Selamat pagi. Ada makan apa? Kompos sisa semua. Dari Bu Yohana, dari Bu Yohana Terima kasih anak-anakku. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Di tengah-tengah kita mendapat kunjungan yang spesial dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus, dan Bapak yang lain itu para kepala sekolah dalam wadah MKKS sebagai ketua MKKS SMA dan ketua MKKS SMK. Dan sebentar baru perkenalan. Untuk itu kita memberikan apresiasi yang tinggi untuk Bapak Kadis bersama rombongan yang sungguh luar biasa, walaupun dari jauh-jauh di Tanah Timur, Kupang, mengunjungi sekolah kita yang berada di ujung barat Kabupaten Ende. Ini merupakan bukti kecintaan beliau terhadap kita, warga SMA Negeri 1 Nangapenda, teristimewa kalian anak-anak sebagai generasi tulang punggung bangsa, di mana Anda sebagai calon pemimpin di masa depan. Benar? Maka belajarlah yang rajin, belajar yang tekun untuk meraih mimpi kalian. Untuk itu, saya perkenalkan kepada Bapak Kadis untuk memberikan beberapa informasi kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya.
RT bersama pengurus yang saya hormati, Ibu Kormas, Ketua MTS yang saya hormati, juga Pak Kepala Sekolah, mantan Kepala Sekolah, dan juga Dewan Guru semua ya. Selamat siang. Dan saya sangat senang anak-anak ada di Nangkependa. Nangkependa ya? Mana? Itu yang benar. Saya tidak ada rencana ke sini. Tapi ketika kaki menginjak Bandara Arif Gusman, pikiran saya langsung ingat sekolah ini. Kenapa saya ingat? 2 tahun kita tidak pernah bertatap muka, ya kan? Iya. 365 hari pertama tahun pertama COVID kita tidak pernah bersua. Kita hanya lihat di online, offline. Tapi 2 tahun COVID telah berlalu. Betul dong? COVID sudah dibuang di laut sana. Kenapa? Di laut sana ada rasa apa? Sebuah peribahasa apa? Garam di laut, asam ketemu di mana? Dan tadi juga kami sudah disajikan makanan ubi yang begitu enak semua. Tepuk tangan para penyedia. Dan para siswa hari ini adalah kumpulan anak-anak yang lahir muncul dari orang tua yang hebat-hebat sehingga mau menyekolahkan anaknya di sekolah yang kamu cintai. Benarkah itu? Benar. Siapa yang biasa juara? Angkat tangan. Siapa yang senang berpuisi? Berpuisi. Senang baca puisi? Jangan malu-malu. Ayo berani. Oke. Ayo. Mana? Nah, coba maju baca puisi. Ya. Silakan. Coba. Mana merah? Coba kita lihat ya. Oke. Ya, silakan. Spontan. Dia biasa baca di mana lipat saja. Iya. Literasi. Silakan. Masker bukan. Masker. Ayo, silakan. Puisi apa? Yang biasa sih. Yang biasa. Nah, dari apa tangan tadi? Kalau saya pasti Puisi apa sudah bebas? Bebas. bebas. Ayah tuh. Terus satu takut. Yang pendek boleh nggak apa-apa. Sepanjang-panjang. Silakan. Ayo. Oke, sambil dah berpikir kita bicara terus ya. Apa itu sekolah? Tempat apa? Di sekolah sudah ada ilmu atau belum ada? Sudah. Buktinya apa? Belajar. Satu apa? Satu? Ada guru. Guru mengajar ya? Salah satu mengajar apa? Coba kamu lihat ibu-ibu guru, coba lihat. Sudah lihat ibu guru? Dari begini-begini mana guru yang paling judes? Tidak ada? Nah, yang benar saja. Oke. Dari ibu guru yang kamu sayang ini, semua menyayangi ibu guru? Ya.
apa yang perlu diperbaiki oleh ibu guru dan bapak guru di sekolah sini? Satu apa? Satu cara? Menurut kamu cara mengajar yang baik seperti apa? Harus disertai dengan kegiatan atau semacam motivasi agar anak-anak lebih giat dalam belajar. Oke. Yang kedua, apa lagi? Memberikan kesempatan untuk siswa agar membuat pertanyaan sendiri. Gimana? Memberikan kesempatan kepada siswa agar membuat pertanyaan sendiri dan guru memberikan jelasannya. Memberi kesempatan kepada siswa Untuk membuat pertanyaan dan guru memberikan penjelasan. Oke, tepuk tangan. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan, diucapkan, itu bahasa Indonesia 5W, 1 A. Yang pertama apa? 5W. What? Yang kedua We. Oke. Coba satu orang buat pertanyaan terhadap kepala sekolah. Siapa bertanya kepada kepala dengan kalimat kata tanya tadi? 5W tadi. Pak Guru hanya minta satu saja, satu kata saja. Silakan bertanya. Why, when, where. Yang baca puisi sudah siap-siap? Coba bertanya. Bapaknya sudah. Siap. Coba besar di sini. Maya. Di sini. Mati sudah habis kena pukul kan. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini. Saya akan bertanya kepada kepala sekolah. Apakah ada kendala selama masa jabatannya Bapak? Tepuk tangan dulu. Jawab. Silakan. Ini kuliah umum ya? Baik anakku, terima kasih. Luar biasa. Apakah ada kendala? Sungguh banyak kendala. Menjadi pemimpin tidaklah mudah. Ibarat pohon, di mana sudah sampai puncak, goyangan angin makin kencang. Itulah tantangan. Tantangan apa kira-kira? Tantangan dari berbagai segi, dari berbagai aspek. Aspek sosial yang paling pertama. Aspek pendidikan, di mana saya bisa menakodai kalian sebagai generasi penerus ini agar dari waktu ke waktu bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Dan bila mana saya mempersiapkan kalian, masa kalian bisa berkompetisi dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Itu prinsip. Maka itu tantangan yang paling berat. Bagaimana saya menakodai membawa kalian bisa lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Itu sementara. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, bagus kan? Kenapa sebagai kepala dinas PDK sudah tahu nama belum? Ambil HP. Ada pulsa tidak? Kalau pulsa tidak ada, minta ibu guru. Jaringan tidak ada. Oh, jaring tidak ada. Nanti cari tahu sendiri ya. Nanti cari tahu kadis purnama siapa. Oke? Tadi Pak Kepala Sekolah pertanyaan apa tadi? Apakah ada kendala saja? Oh, banyak kendala. Kepala sekolah, kalau cara jawab kepala sekolah tadi, cara jawab anggota dewan atau kepala sekolah menurut anak-anak? Kepala sekolah ya? Kalau menurut anak-anak, cara jawab bupati atau sebagai kepala sekolah? Tepuk tangan. Jadi tantangan yang ada oleh kepala sekolah juga sama dengan ditantang oleh dinas PDK. Saya bersama pengawas semua se-Nusa Tenggara Timur, bersama kepala sekolah 950 orang se-Nusa Tenggara Timur.
ND adalah bagian dari 950. Jumlah siswa kita semua, kamu sekarang sudah berapa nih? 352. 352 di antara 800.000 siswa se-Nusa Tenggara Timur. Mana yang lebih banyak, di sini atau gabungan secara keseluruhan? Gabungan secara keseluruhan. Tapi kamu sangat menentukan masa depan Nusa Tenggara Timur. Tanpa ND, pendidikan kita tetap pada garis merah. Tapi kalau ND ini bangkit maju terus, pasti Nusa Tenggara Timur, terlebih sektor pendidikan, pasti lebih maju lagi. Mau tidak? Kalau begitu, dukung sekolah ini, dan cara yang pertama sebagai siswa buat apa? Belajar itu umum. Konkretnya apa? Berprestasi. Contohnya apa? Mengikuti lomba. Mengikuti lomba-lomba. Siapa senang lomba-lomba? Semua. Siapa pernah berenang di lautan lepas? Pernah tangkap hiu? Belum pernah tangkap hiu? Hiu belum pernah gigit kaki? Kamu belajar sampai hiu gigit kakimu. Mau tidak? Pincang? Hidup itu harus ada benturan. Harus ada yang terluka. Jadi di sekolah ini guru keras marah kalian, bukan berarti dia tidak sayang. Itu tandanya, tanda cinta. Seperti nyanyian siapa? Amnes? Coba kita lagu Amnes Kamalen Bulati. Mau tidak? Tahu tidak? Yang tahu apa? Lagu apa? Lagu apa? Lagu Hindu. Agnes Kamalen punya tuh. Potong bebek angsa. Lagu apa? Rindu. Yang laki-laki senang lagu apa? Agnes Kamalen. Hah? Lagu apa yang kamu suka? Tidak. Agnes Kamalen. Kamu berarti kamu punya HP, ini tidak laku semua. Tiap hari itu buka konten. Lihat, Merdeka belajar seperti apa. Pernah baca-baca tidak? Pernah baca tidak? Buka-buka? Buka HP? Klik materi-materi pelajaran ada tidak? Ada? Itu salah satu sumber belajar. Sumber belajar pertama ada pada di sekolah di siapa? Guru. Yang kedua apa? Yang ketiga? Teman. Yang ketiga apa? Teman. Apa? Teman. Lingkungan. Teman juga bisa. Biasa lakukan tidak? Biasa? Kalau sudah biasa, berarti itu perlu ditingkatkan baik-baik ya. Yang laki-laki, mana? Laki-laki semua? Kumpul sini, maju sini. Maju sini. Laki-laki sini. Sini. Laki-laki baris sini. Woi, tidak paham. Oke. Woi, tidak Maju, paham. rapat lagi. Woi, Pas di situ. Pas di ujung situ. Para pria-pria, selamat siang. Kamu mau cita-cita seorang pria ND yang sejati? Pria yang tulen? Yang ditakuti oleh para wanita? Dihormati para wanita? Kalau begitu tunjukkan nyalimu. Nyali pertama apa? Pertama, tidak boleh minum mabuk. Bisa tidak? Bisa. Yang kedua, gigi tidak boleh lubang.
Atau tambah-tambah. Yang ketiga, telinga tidak boleh lubang. Yang berikut, tidak boleh ada varises. Apa maksudnya? Pertanyaan. Apa maksudnya himbauan ini? Mengarah kemana? Negara. Jadi abdi negara. Mau jadi apa? Abdi negara bersifat umum. Konkretnya apa? Jadi polisi, tentara, ini semua. Maka ibu, kalau mereka punya cita-cita seperti ini, maka satu, tes mereka punya IQ. Kemampuan fisikanya seperti apa, matematika seperti apa, psikotes, konselingnya seperti apa, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang hebat di bidang matematika. Kamu suka pria yang sukses tidak, wanita-wanita? Suka. Suka tidak? Coba kamu lihat mereka. Masih sama-sama ya? Antara pria dan wanita masih sama-sama semua. Kalian masih berproses. Masih apa? Proses. Kalau gitu harus belajar betul-betul. Antara teori dan praktek harus jalan seimbang ya. Tadi Nona mana? Ya kata sudah bertanya banget, beri masukan tadi. Kemudian ketua dua anak ini yang tugas Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru-guru merespon seperti apa, sehingga guru-guru rata-rata tiap hari mereka harus diberisik oleh ibu pengawas. Kemudian ada ketua LKS mana? Badannya revisi. Dia ketua kepala sekolah seperti itu. Bisa ya, tepuk tangan. Apa yang perlu dibenahi di sekolah sini anak-anak? Yang perlu diperbaiki di sekolah sini apa? Fasilitas. Jaringan. Bahkan jaringan tidak ada sama sekali untuk bagian sini. Sedangkan bagian sana harus ke bawah pohon lagi dari jaringan. Susah sekali. Jadi kami butuh infrastruktur yang memadai. Oke, setuju ya? Setuju. Nah, kepala sekolah maka nanti besok coba ke dinas protokol kabupaten. Itu ada program bakti. Coba karena halamannya luas, bisa pinjam satu di sini. Dan di Kupang saya sudah lakukan. Bisa dong? Ada kesulitan diinformasikan biar kita koordinasi dulu. Yang pertama ya. Yang kedua apa lagi? Lab kimia. Lab kimia. Untuk kami anak-anak IPA, kalau saat les kimia nanti itu akan sulit untuk melakukan semacam eksperimen, apalagi tentang saat masuk di bab larutan. Itu nanti saat kami guru yang mengajar itu tidak bisa secara langsung mengumpulkan larutan tersebut dari cara pencampurannya karena alat dan bahannya itu tidak ada atau kurang. Ajakan hari libur. Bagaimana temukannya teori dan praktik tidak ada. Kami butuh juga itu. Apalagi untuk adik-adik yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Sulit sekali apalagi mereka punya tugas proyek ataupun kegiatan mereka harus melakukan kolaborasi dengan pelajaran lain yang membutuhkan kegiatan praktek. Jadi kami sangat butuh infrastruktur sekolah ini untuk memadai sekali karena mereka yang menggunakan kurikulum itu sangat susah, sedangkan kami yang 13 juga susah. Tetapi mereka lebih butuh karena ini masih awal percobaan, susah bagaimanapun semua guru juga mengeluh susah, apalagi siswa. Jadi kami butuh infrastruktur.
situasi seperti itu ya. Mana operatornya mana? Oke, laptop. Dapurnya seperti apa? Sudah input kemarin menunya keluar. Sudah. Input Oke. Jadi aula serbaguna. Nanti tugasnya, pria, beri di panas ini. Sip. Jangan cengeng, jadi laki-laki. Nanti perempuan tidak pria. Nah, jadi sini. Nanti tugas operator input tadi. Nanti ada satu si menu DAK itu. Ini lab dia input. Aula dia input. Toilet dia input. Ruang guru RKB dia input. Sehingga September Oktober sudah ada hasil sekolah ini masuk tidak? Mau tidak? Mau. Setuju? Setuju. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti tugas kepala dinas apa? Lihat baik-baik, ini sekolah ini masuk tidak? Nah, ini kita utamakan harus dibantu. Harus di apa? Bantu. Walaupun 1 juta sekolah, tapi salah satu sekolah ini perlu kita bantu. Dipantau. Ini kamu dua yang sekolah senior. Tahun Februari Maret selalu dibantu. Oktober langsung lihat, oh ini sekolah di keluar. Mau dong? Mau. Bapak kerja di mana? Sopir. Belum? Yang tadi pertanyaan? Petani, Pak. Petani. Tepuk tangan. Dia punya gaya bertanya, mengajukan pertanyaan seperti kepala dinas tempo dulu masih sekolah dasar. Nah, ini terima kasih mantan kepala sekolah, para guru. Inilah hakikat pembelajaran. Jadi, Pak Ketua Komite, kalau sekolah ini maju, kita harus bertanya seperti ini. Maunya siswa seperti ini, kepala sekolah kita respon tak untuk dicari jalan untuk mengerjakan. Karena mereka ini kalian tidak ada kepala sekolah, benar tidak? Benar. Kalau kamu tidak ada guru yang bersertifikasi, benar tidak? Benar. Apalagi kepala dinas tidak mungkin ada kalau tidak ada sekolah dan siswa. Setuju dong? Setuju. Dan itu pria sejati, cara jawab. Setuju dan lakukan. Cara bertanya tadi ini berarti kamu selama ini aktivitas kesiswaan lumayan bagus, toh? Ada terlibat di masjid, ada di gereja, ya dong? Ada di lingkungan masyarakat setempat. Karena cara kamu mengajukan pertanyaan seperti orang-orang besar yang bertanya kepada gubernur. Siapa gubernur Nusa Tenggara Timur? Wakilnya siapa? Yusuf Nesoi. Andreas Nesoi. Wakilnya? Yosef Andreas Nesoi. Bupati Ende? Jafar Haji Ahmad. Pak Haji? Jafar Haji Ahmad. Wakilnya? Nama kepala sekolah siapa? Sudah tahu semua? Sudah. Sebelumnya mengajar apa? Sejarah. Apa itu sejarah?
Semua peristiwa yang terjadi sekarang Desa masa yang terjadi tertulis. Oke, baik anak-anak semua, senang sekali. Ini adalah motivasi apa yang kita jadi komitmen tadi. Ruang-ruang tadi akan kita bangun dan kita kabar khusus dari Dinas PK Togar tadi. Alat nanti kepala sekolah akan ke Dinas Pokok Kabupaten. Nanti sebentar malam pembukaan Liga Pelajar kita akan bicara dengan Pak Bupati dan Pak Wakil biar ini menjadi perhatian serius. Setuju? Asal kamu bisa kalahkan siswa SMA Negeri 1 Kota Ende. Mereka punya mata 2 tidak? Tapi kamu punya mata 4. Mau buktikan? Mau. Karena sebelum kepala dinas berbicara, kamu punya mata lihat sekolah apa yang perlu dibenahi. Surat pertanyaan pertama. Kamu harus kalahkan anak-anak MAN Kota Ende. Setuju tidak? Setuju. Kasih kalau mereka. Beda wilayah tapi satu nyali. Itu kita punya nyali. Tapi ada sportivitas. Itulah ciri profil pelajar Pancasila. Benar kan? Kita mendengar siswa ini, refleksi kita seperti apa, Pak Ketua Komite dukung seperti apa. Inilah kita bicara apa ada. Jadi kita tidak perlu bicara banyak-banyak. Aspirasi, pertanyaan tadi itu adalah sebuah refleksi dan potret. Lakukan itu sebagai bagian dari tanggung jawab. Saya kira ini selamat siang. Sebelum kita selamat siang, tetapi mari kita dengar yang berikut ini. Silakan. Buat tomat. Dua anak tadi nanti kuliah di Kupang saya bagus itu. Ayah, engkau adalah pria yang pemberani, tegas dan kuat. Kau adalah sosok idamanku. Ayah, andaikan kau masih di sini, ingin kuceritakan semua kejadian yang telah kulewati tanpa kau ada di sini. Ayah, lihatlah putrimu telah tumbuh dewasa tanpamu di sini. Terima kasih untukmu, Ayah. Mau mewakili para siswa, dari ketua OSIS dia wakili saja ya? Iya. Nggak apa-apa. Mau mewakili para siswa, oke? Hadirin, ada kepala dinas, ada Ibu Korban, ketua komite, mantan kepala sekolah, kepala sekolah dari organisasi siswa. Kau mewakili siswa untuk menyampaikan sepatah kata. Kesian dia, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve.
Salam kebajikan. Salam Pancasila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili siswa akan membawakan pidato yang berjudul Merdeka Belajar 2019. COVID datang menyerang Indonesia. Sudah lama para siswa harus tinggal di rumah dan harus belajar di rumah dengan segala kendala yang terjadi. Kami para siswa membutuhkan banyak sekali media yang harus digunakan, seperti smartphone dan juga mengambil modul di sekolah. Kendala-kendala yang kami hadapi harus kami lalui selama 2 tahun, khususnya kami yang berada di bangku kelas 12. Karena kami adalah tahun pertama COVID datang menyerang, dan pada saat itulah kami tidak menjalani MOS atau masa orientasi sekolah, di mana kami harus mengenal lingkungan-lingkungan sekolah. COVID-19 merupakan wabah yang sangat menyakitkan dan juga wabah yang sangat membuat kami menderita sebagai siswa. COVID penyakit yang membuat kami harus belajar di rumah, yang membuat kami harus belajar dengan segala kendala yang terjadi. COVID-19. Tahun ini adalah tahun di mana COVID-19 dibuat. COVID-19 hilang dari masa pendidikan, dari dunia pendidikan. COVID-19 adalah kendala terutama bagi kami. Kendala COVID-19. Kami para siswa sangat menderita karena penyakit yang sangat mematikan. Sekarang kami berada dan mendapatkan kurikulum baru, yaitu Merdeka Belajar. Kami berharap kurikulum Merdeka Belajar ini membiarkan kami belajar sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan dorongan dari diri kami sendiri, namun juga disertai oleh bimbingan dan juga motivasi dari guru-guru. Tapi bukan hanya itu. Dengan motivasi, tidak mungkin anak-anak langsung atau spontan untuk maju belajar. Kami juga membutuhkan media-media serta sarana-sarana yang mendukung pembelajaran kami di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, kami sebagai siswa berharap bahwa semakin ke depan, semakin kami dapat merdeka belajar. Merdeka belajar di mana kami bisa menyuarakan segala keluh kesah kami dalam belajar dan juga pembelajaran. Oleh karena itu, merdeka belajar, biarkanlah kami para siswa yang menentukan dan juga menerima motivasi yang diberikan oleh guru-guru dan juga sesama. Dan biarkanlah kami maju dengan cara kami sendiri. Merdeka belajar untuk para siswa. Sekian, terima kasih. Sekarang kita lakukan terakhir evaluasi terhadap 2 anak tadi ya. Mau tidak anak-anak? Yang baca puisi tadi, siapa bisa memberi catatan? Silakan anak-anak. Saya, Pak. Lain dulu. Coba, saya mau dengar anak laki-laki. Sekarang kita jadi masuk pada yang bagian yang terakhir ya. Terakhir refleksi ya terhadap puisi dengan pidato anak-anak tadi. Kita dengar dari narasumber langsung. Tepuk tangan buat narasumber. Baik, terima Anak-anak tadi kasih seperti apa? atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Berdasarkan puisi yang
disampaikan oleh peserta didik tadi itu berdasarkan latar belakang peserta didik itu sendiri. Kemudian dalam pembelajaran bahasa Indonesia mereka juga diberi penjelasan tentang penggunaan diksi, gaya bahasa, dan imajinasi. Itu saja dari saya. Oke, tepuk tangan. Satu versi ya, versi yang pertama. Oke. Yang kedua, Ibu Guru. Baik Bapak, terima kasih. Menurut saya, puisi yang dibawakan anak tadi, intonasinya sudah bagus, ekspresifnya juga sangat bagus karena dari pengalaman pribadinya. Jadi pesannya sudah disampaikan dengan baik dari kita yang mendengar. Terima kasih. Versi yang kedua, tepuk tangan. Tentang para guru, puisi dan pidato yang anak bawakan tadi tidak baik dari kepantasan mereka. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Apa yang skenario ini, anak-anak? Ini bagian dari skenario Merdeka Belajar. Jadi dia punya potensi apa-apa selain tertulis, minat dan bakat dimunculkan, mengeksplorasi. Selesai habis, kemudian diberi catatan refleksi 1-2, baru terakhir diberi penguatan oleh narasumber dan Ibu Guru. Seperti itu toh? Mau seperti itu tidak? Mau. Tepuk tangan. Terima kasih Ibu Guru ya, pas ya? Pas? Pas. Kalau pas, sampai jumpa di bulan yang berikut. Belajar yang bagus, sekolah yang bagus, dan hal lain akan kita informasikan. Setuju ya? Setuju. Sampaikan salam pada orang tuamu. Kepala Dinas Lucy. Coba Kepala Dinas nama siapa? Bapak Dinas Lucy. Ulang lagi. 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 Bapak Dinas Lucy. Hadir bersama di sini di sekolah. Oke ya. Kita foto sama-sama, kami pamit pulang. Foto di halaman 8. Ke sana. Salam literasi. 1, 2. Salam literasi. Ayo membaca, semua jawab ayo membaca ya. Salam literasi. Ayo membaca. Lagi salam literasi. Ayo membaca. Ini gajian sudah masuk toh? Belum. Kemarin sudah ditransfer. Verifikasi lagi diproses, kira apa sudah ditransfer. Ketika tahap 2 ya. Ketika tahap pertama, dasar penelitian dari malam. Tahap pertama, tahap kedua, gubernur sudah sama. Menunggu bupati. Tamsil sudah ya. Tamsil lagi diproses. Kamu tua tentangan di belakang dulu. Tantangan saja. Sebentar Pak. Buat bahasa mana? Aku buat mana? Aku buat rilis siaran. Kamu bisa ambil engkau berita tadi, buku tadi. Yang pertanyaan tadi. Oh iya, luar biasa. Kemudian kepala umum, beta umum. Sisa, jadi kamu sepenggal berapa berita? Ya toh? Lalu kirim di media umum beta umum. Website sudah ada belum? Sudah. YouTube? Sudah ada.
Setuju kan? Sekali-kali sampai sekolah itu minta ketua komite omong, minta imam masjid omong, motivasi. Ya kan, dia angka putus sekolah itu turun. Jangan gitu. Mau ke sana. Setuju kan? Setuju. Selamat ya. Terima kasih banyak atas kami semua.